Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya, karena ini masih suasana Lebaran, saya ingin mengucapkan kepada kita semua, saudara-saudariku semua, mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili teman-teman lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saya akan menyampaikan sambutan atau beberapa kata terkait kebijakan Dinas Pendidikan menghadapi COVID-19 ini. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Yang saya hormati Korwas dan pengawas PAUD, TK, SD, dan SMP. Yang saya hormati Kepala TK, PAUD Negeri dan PAUD Swasta. Yang saya hormati Kepala SD Negeri dan Swasta. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri dan Swasta. Yang saya hormati teman-teman pengelola SPNF, SKB, PKBM, LKP, dan LKKP lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya. Salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, dan handai tolan kita semua. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, bahwa dalam menentukan kebijakan di masa pandemi COVID-19 ini, kami selalu berupaya menjadikan kesehatan siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sangat rindu pada suasana sekolah, rindu pada siswa-siswinya. Demikian halnya dengan siswa-siswi kita, mereka pun tentu sudah rindu pada suasana sekolahnya, rindu pada guru-gurunya, rindu pada tempat bermain dan belajarnya, rindu pada teman-temannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita berharap dan selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Insya Allah, amin. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara, maka berikut ini kami sampaikan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut. Yang pertama, sekolah melakukan persiapan penyambutan kembalinya siswa-siswi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Menyediakan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, termometer infrared, dan masker bagi warga sekolah.
melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, menyediakan tempat cuci tangan bagi warga sekolah yang ditempatkan di sekitar pintu masuk dan beberapa tempat di lokasi sekolah, memasang papan informasi tentang pencegahan COVID-19, menutup kantin sekolah. Siswa diperkenankan untuk membawa bekal dari rumah, berkoordinasi dengan petugas kesehatan atau tenaga medis di daerah masing-masing atau di wilayah kecamatan atau di desa masing-masing. Yang selanjutnya, guru dan staf melakukan kegiatan hal-hal sebagai berikut. Terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020, guru dan staf sudah harus berada di lingkungan sekolah, melaksanakan tugas dan melakukan kegiatan sebagai berikut. Pengelolaan nilai untuk kelulusan dimulai sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 5 Juni 2020. Pengumuman kelulusan untuk jenjang SMP yaitu pada tanggal 6 Juni 2020. Pengumuman kelulusan SD tanggal 14 Juni 2020. Pengelolaan nilai kenaikan kelas tanggal 22 sampai dengan 26 Juni 2020. Pembagian rapor tanggal 27 Juni 2020. PPDB atau penerimaan peserta didik baru dimulai sejak tanggal 15 Juni sampai tanggal 4 Juli 2020. Hari pertama masuk sekolah dan masa orientasi peserta didik baru pada tanggal 6 Juli 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, meskipun secara kasat mata saat ini kita sudah mengetahui secara bersama bahwa pandemi virus corona sudah menunjukkan tanda-tanda posisi melandai. Namun kita harus tetap waspada sehingga kita tetap harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman kelulusan dilakukan secara virtual, yaitu dilakukan secara online atau pengumuman melalui media-media sosial yang mudah diakses oleh siswa atau orang tua siswa. Yang kedua, pembagian rapor dapat dilakukan secara atau dengan cara mengatur jadwal kedatangan siswa dengan sistem shift supaya kita bisa menghindari berkumpulnya siswa. Atau siswa dapat diundang datang ke sekolah secara bergantian. Hari pertama masuk sekolah dan masa orientasi bagi peserta didik baru dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020. Olehnya itu, dalam rangka menyambut kedatangan siswa kembali ke sekolah, maka sekolah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan sosialisasi atau penyampaian kepada orang tua siswa, kepada siswa, guru, dan staf sekolah 1 minggu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang kedua, sekolah melakukan pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1 meter. Bila memungkinkan, dapat menggunakan pembatas plastik. Yang ketiga, menyusun jadwal kegiatan belajar sistem
sistem shift yang diatur agar siswa tidak datang secara bersamaan. Misalnya, di dalam rombel itu terdapat 25 siswa. Sehingga hari pertama masuk maksimal 12 atau 13 siswa yang masuk di rombel itu atau belajar hari itu. Kemudian besoknya siswa yang belajar hari ini tidak masuk lagi, siswa yang tidak belajar hari itu dimasukkan atau datang ke sekolah. Sehingga kita bisa melakukan pengaturan jarak posisi duduk di dalam RKB. Yang keempat, sekolah dapat mengurangi durasi waktu jam pelajaran per pertemuan. Yang kelima, memastikan kondisi kesehatan guru dan staf sebelum menyambut siswa dimulai. Guru dan staf yang mengalami gangguan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang pertama, proses belajar mengajar dilakukan melalui tatap muka. Dalam hal target atau sasaran pembelajaran belum tercapai, maka pencapaiannya proses belajar mengajar dapat dilanjutkan dengan sistem daring atau online melalui metode penugasan terstruktur, portofolio, penugasan mandiri, atau metode lain tergantung kreativitas Bapak Ibu guru. Yang kedua, guru harus memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum proses belajar mengajar dimulai. Yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, guru menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile, menghindari kontak fisik atau physical distancing. Yang keempat, guru dan siswa harus menggunakan masker, mengatur jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang kelima, semua warga sekolah secara bersama-sama berperan aktif dalam menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, termasuk kebersihan meja dan kursi belajar. Yang keenam, memastikan tidak ada orang lain yang masuk di lingkungan sekolah selain warga sekolah. Yang ketujuh, pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi dan tinggalkan di sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Mari bersama-sama kita membangun peradaban melalui dunia pendidikan untuk mewujudkan Kolaka Utara sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas saudara-saudariku, Bapak Ibu guru. Ayo maju terus, Bapak Ibu guru. Tetap semangat, kebersamaan dan kekompakan kita akan kita wujudkan dengan kerja-kerja ikhlas kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.